Shalom saudara. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Haleluya. Biar nggak semangat, harus lebih semangat ya. Haleluya. Saya hari ini bersuka cita puji-pujiannya. Saya ingat itu tadi semua puji-pujian pada saat zaman-zaman saya kuliah. Jadi kayaknya udah lama sekali, saat baru-baru bertobat. Ya. Pujian yang luar biasa. Sudah jarang dengar gereja nyanyi-nyanyi dari awal sampai akhir puji-pujiannya yang old model kayak gitu. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Bagaimana mengalami mukjizat, dan bahkan bukan cuma mengalami, tapi kita juga melakukan mukjizat. Amin. Saya percaya tahun ini adalah tahun di mana mukjizat Tuhan dicurahkan luar biasa buat kita. Haleluya. Cuma berapa orang? Saudara percaya tahun ini tahun mukjizat? Siapa yang sudah pernah dalam tahun ini sudah dapat mukjizat? Ada nggak? Jangan takut-takut, angkat tangan aja. Haleluya. Cuma 6 orang ya. Yang lain nggak tahu ya. Haleluya. Kita baca di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14 ya. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Tapi ya, nanti kita baca satu-satu supaya cepat ya. Kita tidak akan bacakan sekarang. Di sini dikatakan, kita baca judulnya saja. 1, 2, 3. Yesus berjalan di atas air. Ya, kalau dilihat di sini, ini di bawah judul, kalau di dalam Alkitab dituliskan juga apa? Markus 6 ayat 45 sampai 52 dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Di mana Yesus berjalan di atas air ini dituliskan di dalam 3 kitab, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes. Ya, Yesus berjalan di atas air. Saya percaya semua di sini sudah tahu ceritanya. Siapa yang belum tahu ceritanya Yesus jalan di atas air? Ada nggak yang belum pernah dengar? Atau belum pernah baca? Mungkin sudah berkali-kali dikhotbahkan. Ya, Yesus berjalan di atas air. Amin. Mau jalan di atas air? Haleluya. Saya bacakan ayat pertama. Dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Di sini dilihat, kalau di dalam kitab Markus dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Ya. Cerita ini adalah setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi orang banyak berkumpul, ya. Yesus kasih makan. Mujizat, apa yang terjadi? Berapa roti, berapa ikan? 2 ikan, 5 roti. Jadi 12 bakul. Sisanya bisa kasih makan 5.000 orang. Jadi setelah melakukan mujizat itu 1 hari penuh sampai sore menjelang malam, Yesus bilang sama murid-muridnya. Di sini dikatakan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang, naik ke perahu dan pergi ke seberang. Ya, saya lihat di sini dikatakan Yesus memerintahkan, ya, atau dengan kata lain, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan pergi ke seberang. Di sini jelas bahwa kenapa Yesus harus ditegaskan, dikatakan adalah Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan pergi ke seberang. Karena
Sebenarnya Danau Galilea itu murid-muridnya sudah tahu benar. Di danau itu kalau sudah menjelang sore menjelang malam itu sering terjadi badai karena angin dari gunung itu akan turun ke danau. Dan itu sudah lazim, sudah biasa untuk terjadi badai. Makanya pada saat Yesus bilang setelah selesai mukjizat semua, ya, Yesus bilang apa? Kamu naik ke perahu pergi ke seberang. Di beberapa terjemahan diperlihatkan murid-muridnya itu agak protes, ya, agak protes. Kenapa harus ke seberang? Ini kan sudah mau malam. Sedangkan mereka itu adalah para nelayan. Mereka tahu mengenai danau, mereka tahu mengenai laut. Ini kalau saya pergi ke seberang, waduh, ini urusannya panjang ini. Karena kita akan menghadapi badai. Tapi mereka lupa. Yang memerintahkan itu siapa? Yesus. Yesus memerintahkan, dan kalau Yesus memerintahkan atau Yesus berfirman, ya, kalau dia bilang murid-muridnya, kamu naik perahu pergi ke seberang, itu bukan sekedar sembarangan atau Yesus asal-asal ngomong. Yesus itu bukan tipe orang yang sekedar pokoknya ngomong aja deh. Dia kalau memerintah pasti dia punya maksud dan punya tujuan. Yesus katakan, kamu naik perahu pergi ke seberang. Murid-murid mungkin protes, ya karena apa? Karena mereka lupa. Mereka lupa siapa yang memerintahkan mereka pergi ke seberang. Nah, kita lihat di sini. Kalau saudara baca, ya, di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yesus yang menciptakan danau, Yesus yang menciptakan laut, Yesus yang menciptakan angin, badai. Ya, jadi kalau Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, kamu pergi ke seberang, itu sama dengan dia berfirman. Dan kalau dia berfirman itu bukan firman yang kosong, firman yang biasa-biasa saja. Ya, saya katakan tadi, semuanya pasti ada maksud dan tujuan. Jadi kalau firman Tuhan katakan, lakukan ini, itu kita harus lakukan. Yesus tahu, pergi ke seberang itu murid-murid akan menghadapi badai. Tahu nggak Yesus? Yesus sudah tahu nggak kalau murid-murid pergi ke seberang akan menghadapi badai? Yesus sudah tahu. Amin. Tapi Yesus suruh, Yesus perintahkan, Yesus firmankan, pergi ke seberang. Yang jadi masalah apa? Murid-murid, ya, tidak tahu. Murid-murid tahu ada badai, tapi murid-murid lupa. Murid-murid tidak sadar yang memerintahkan dia adalah yang menciptakan dunia, yang menciptakan badai, yang menciptakan danau, yang menciptakan air. Dalam kehidupan kita juga sering seperti itu. Kita seringkali lupa. Kalau kita punya masalah, kita ada badai dalam kehidupan kita lupa. Ada satu pribadi yang menciptakan dunia ini, yang menguasai badai. Amin. Kita baca di dalam Yohanes pasalnya ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayatnya yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Tanpa Yesus, tanpa Dia, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita mengenal firman yang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Dan di dalam pribadi Yesus yang sama, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Sesuatu dijadikan oleh Dia. Amin. Kita percaya. Kolose 1 ayat 17 mengatakan, Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Yesus sudah ada sebelum ada
Sebelum ada masalah, sebelum ada badai, sebelum ada danau, sebelum ada air, semua Yesus sudah ada. Dan dia menguasai. Problemnya, seringkali kita disuruh naik ke perahu kehidupan kita. Kalau kita melihat badai, kita tidak melihat siapa yang memerintahkan kita, siapa yang menguasai badai, siapa yang menciptakan badai. Makanya kalau dibaca di ayat yang selanjutnya tadi, kalau dibaca ya, ayat ke-23, dan setelah orang-orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di dalam di dalam Markus lebih tegas dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, ya, betapa payahnya, Yesus lihat itu, wah, itu orang udah kepayahan. Murid-muridnya itu kalau biasanya menyeberangi danau Galilea itu cuma butuh waktu, ya, sampai dengan lebih kurang 3-6 jam, ya. Tapi ini jam 3 malam, ya, kalau dari sore sampai jam 3 malam itu berarti sudah berapa jam itu ya? Kira-kira 8-9 jam. Itu murid-muridnya baru jaraknya 3 mil. Panjangnya danau yang diseberangi itu adalah 18 mil. Mereka masih 3 mil, dalam artian masih kelihatan, masih di situ-situ juga, masih berusaha untuk menyeberang. Yesus lihat nih, masih kelihatan, wah, itu lagi kepayahan. Yesus juga lihat nih Pak Valen, waduh, Pak Valen lagi kepayahan nih. Kayaknya udah ikut Tuhan lama tapi masih di situ-situ juga nih, lagi berjuang nih. Lagi berjuang mendayung perahu. Yesus lihat, Yesus tahu. Nah, ini yang saya mau sharingkan buat saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari badai. Bahkan kita bisa melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa melakukan mukjizat. Amin. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah ini, kita baca sama-sama di dalam Markus pasal 6 ayat 48. Sudah dapat? Markus pasal 6 ayat 48. Sudah dapat, katakan amin. 1, 2, 3. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Pada saat murid-murid kepayahan, Yesus datang. Yesus datang di mana? Di atas air, jalan di atas air. Dalam artian, Yesus datang dengan mukjizat. Pada saat kita kepayahan, pada saat dalam kehidupan kita, dalam perahu kehidupan kita, kita kepayahan, Yesus datang. Yesus datang berjalan di atas air. Dengan kata lain, Yesus datang dengan mukjizat. Tapi ayat ini katakan apa? Murid-murid ketakutan lihat Yesus. Yesus sudah jelas datang dengan mukjizat. Tapi kalau dibaca, ia datang pada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Kalau kita punya masalah, ya, percaya Yesus datang menghampiri kita. Tapi problemnya apa? Yesus datang menghampiri kita, Yesus seakan-akan lewat aja. Masalah kita tidak pernah selesai. Yesus cuma lewat. Sudah tahu ada masalah, seakan-akan Yesus akan melewati kita. Waduh, kita minta tolong. Ya, kita punya masalah, Yesus cuma lewat. Pertolongan tidak kunjung datang. Sakit sudah tahunan,
tapi nggak sembuh-sembuh. Ekonomi udah hancur-hancuran, tidak pernah membaik. Sama dengan keadaan murid-murid pada saat itu. Mereka kepayahan, kewalahan. Yesus sudah datang. Yesus datang berjalan di atas air. Dengan kata lain, Yesus datang dengan mujizat. Tapi mujizat sudah datang, mujizatnya bisa lewat loh. Kalau apa? Kalau kita tidak memanggil dia, kita tidak mengundang dia. Pada saat kita punya masalah, Yesus datang. Tapi kalau kita tidak panggil dia, kita tidak minta dia, jangan heran kita nggak dapat mujizatnya. Saya punya anak 3. Yang paling kecil, anak saya yang paling kecil itu bulan Juli kemarin ulang tahun. Ya, ulang tahun yang ke-7. Karena anak kecil, ya, sebelumnya kakaknya ulang tahun yang paling gede. Karena anak kecil, pada saat dia mau ulang tahun, dia udah pesan sama kita semua. Ya, dari 2 bulan sebelumnya, dia udah kasih tahu, saya maunya yang ini ya. Saya maunya yang ini. Sama saya dia bilang, nanti kalau saya ulang tahun saya ini. Saya harus kasih dia ini. Sama mamanya dia bilang, nanti kalau saya ulang tahun saya mau yang ini. Sama kakaknya yang perempuan dia bilang, nanti kalau saya ulang tahun saya yang ini ya. Nah, yang laki-laki juga, kalau saya ulang tahun saya maunya yang ini. Semua kita udah dipesenin. Sampai pembantu juga dia pesenin. Gak malu. Ya, akhirnya apa? Karena sudah dipesan diulang-ulang. Pada saat dia mau ulang tahun, kita semua kerepotan. Waduh, dia maunya yang ini. Kita semua cari. Semuanya cari yang diminta dia. Waktu kakaknya ulang tahun, gak mesen apa-apa. Kenapa? Malu, gengsi. Karena udah besar kan? Udah besar, jadi kalau mau minta nggak enak. Ya udahlah. Mau apa? Ya udah apa aja, nggak apa-apa. Tapi yang kecil ini dia pesan sampai kita sibuk untuk penuhin pesanannya dia. Jadi orang Kristen itu harus seperti anak kecil. Jangan malu. Udah punya masalah, panggil Yesus, minta tolong, teriak. Kalau perlu berlutut, Tuhan, tolong Tuhan. Jangan malu. Ini kita udah punya masalah udah parah, ya, bahkan sudah mau tenggelam, tapi malu. Mau panggil Yesus itu malu, mau cari Tuhan itu takut. Sama seperti yang saya bilang anak saya. Allah kita lebih besar daripada orang tua kita. Amin. Allah kita lebih berkuasa daripada orang tua kita. Dia yang memiliki segala-galanya. Jadi kalau kita malu-malu, ya kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat mujizat yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi nggak perlu malu. Tuhan udah tahu kita butuh apa. Amin. Masih malu? Jangan malu. Nanti malu-maluin. Ya, orang Kristen jangan malu-maluin. Makanya kalau ada apa-apa, ada masalah, langsung cari Tuhan. Ya. Ibrani 4 ayat 16 katakan apa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jangan takut. Pada saat saudara punya masalah, ya, Yesus pasti datang, dan Yesus sedang datang dengan mujizat. Tapi apa? Tapi kita jangan malu untuk minta tolong sama Yesus. Kita jangan takut untuk minta tolong dengan Yesus. Ya. Dan supaya kita nggak malu, supaya kita nggak takut, kita harus terbiasa. Kita harus terbiasa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau anak saya suruh minta, ya, sama saya dia pasti nggak malu. Tapi kalau suruh minta sama Pak Unang, pasti dia malu. Kenapa? Nggak pernah ada hubungan kan?
nggak pernah ada komunikasi. Makanya malu. Nah, orang Kristen jangan sama seperti murid-murid. Yesus bisa lewatin. Kenapa? Sudah jadi murid-murid, tapi kurang berhubungan. Akhirnya apa? Akhirnya Yesus lewat begitu saja. Mujizat lewat begitu saja. Kita tidak bisa menikmati mujizat di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan itu terjadi. Kalau saudara biasa berkomunikasi dengan Tuhan, saudara nggak akan malu. Saudara tidak akan malu untuk minta tolong. Saya dulu kalau mau doa, waduh. Dulu waktu saya mau doa, susah. Kenapa? Saya selalu bilang, waktu saya, belum bertobat, giliran disuruh doa, saya bilang, udah, ini aja. Kamu kan lebih kudus, lebih suci. Waduh, saya tadi malam saya habis begadang. Kalau begadang itu udah tahu kan maksudnya. Tadi malam saya habis minum. Jadi pagi-pagi saya rasanya nggak suci, nggak kudus. Jadi kamu aja. Kamu kan dari dulu sudah biasa doa. Selalu saya lempar. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Karena kita merasa ada dosa. Tapi kalau yang sudah biasa, waduh, nggak disuruh juga. Nggak disuruh, minta. Saya aja deh. Giliran banyak orang, ya. Giliran mau doa semuanya udah langsung tunduk ini. Ya, supaya nggak ditunjuk. Saya dulu begitu waktu saya jadi gembala wilayah, ya. Saya pegang beberapa tempat, beberapa gereja, ya, di satu gereja. Gembala sidang tahu itu, ya. Saya punya tim kan. Kalau giliran sudah mau doa, ya, ada yang datangnya telat, sudah tahu mau pelayanan, dia sengaja nanti habis doa baru dia muncul. Ada yang giliran mau doa, kita kan kumpul gandengan tangan kan. Giliran mau doa semua langsung begini, nggak mau dilihat. Saya mau mana ini yang mau doa, ya. Atau sudah mau doa, ada teman saya sudah mau doa. Giliran mau doa, tangan saya diremes kuat-kuat, kode, jangan dia yang disuruh. Itu karena apa? Tidak terbiasa berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau begini bagaimana mujizat itu bisa mampir? Yesus bilang apa? Seakan-akan dia mau melewati perahu itu. Kalau apa? Kalau murid-murid tidak berteriak, minta tolong, saya yakin Yesus lewat aja. Ceritanya lain nih. Gak ada mujizat terjadi, yang ada mereka tenggelam. Ya, tapi karena mereka tahu, ya, walaupun ceritanya tidak segampang itu ya. Kalau kita baca di ayatnya yang selanjutnya, ayat ke-49, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat dia, Markus 6 ayat 49, ya. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Bayang nggak? Yesus, ya, berjalan di atas air, ya. Berarti apa? Yesus menguasai keadaan. Yesus menguasai keadaan. Dia menguasai air, dia menguasai badai. Tidak bisa menenggelamkan dia. Dia udah datang karena dia lihat nih murid-murid kepayahan nih. Dia lihat Pak Valen udah kepayahan. Yesus datang, ya, jalan di atas badai, di atas gelombang. Pak Valen bilang, wah, hantu. Ya, mungkin lucu, tapi kehidupan kita seperti itu. Yesus sudah datang mau tolong kita. Bukannya kita lihat Yesus sebagai penolong, malah kita lihat dia hantu, sebagai hantu. Kita lihat apa? Masalah kita lebih besar daripada Yesus yang datang berjalan di atas air. Murid-murid dalam keadaan itu sama seperti itu. Mereka lihat, waduh, gelombang badainya terlalu besar. Sampai-sampai juru selamat datang,
Mereka lihat sebagai hantu. Padahal juru selamat datang dengan mukjizat, berjalan di atas badai, berjalan di atas air, menguasai keadaan. Tapi yang mereka lihat apa? Bukan mukjizatnya yang dilihat. Yang dilihat apa? Badai, yang dilihat apa? Gelombang yang begitu besar yang akan menenggelamkan mereka. Makanya mereka tidak menerima mukjizat. Amin. Halo, ini pada diam semua, terpesona atau lagi mikir, atau nggak ngerti nih? Kalau nggak ngerti kita ulang dari ayat pertama nih, ulangnya bisa malam. Ya, dalam kehidupan kita, Yesus itu sudah datang dengan mujizat. Tapi kalau kita tidak panggil dia, Yesus bisa lewat begitu saja. Mujizat itu bisa lewat. Bahkan kita tidak bisa menerima mujizat itu. Dan kalau kita tidak mengerti juga, ya, Yesus yang datang dengan mujizat, kita akan melihat dia sama seperti murid-murid bilang apa? Dia hantu. Karena apa? Fokus dari murid-murid itu bukan ke Yesus, tapi fokusnya adalah badai. Fokusnya adalah gelombang. Fokusnya adalah sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Kalau kita fokusnya seperti itu, kita tidak akan terima apa-apa. Kalau tadi nyanyi, dari kepala ke janggut mengalir berkat Tuhan, jangan harapin seperti itu. Nyanyinya jago, ya, tapi jangan harapin bisa dapat. Kalau kita tidak tahu dan kita tidak mengerti siapa yang berfirman, siapa yang memerintah. Nah, problemnya orang Kristen adalah itu. Orang Kristen seringkali tidak mengerti. Makanya di ayat yang ke-50 dikatakan, ya, saya bacakan saja supaya cepat. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ya, kita sudah kenal Yesus, kita sudah tahu Yesus, kita nyanyi Yesus, Yesus tolong, Yesus dengar doaku. Tapi begitu Yesus datang, ya, kita kaget. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak saya sembuh? Bener nggak saya lepas dari masalah saya? Karena apa? Kita tidak mengenal dengan benar Allah kita. Kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah kita. Jadi kita nggak tahu. Domba, ya, sebandel-bandelnya domba, kalau gembalanya datang, dia tahu bunyi tongkat gembala itu saja, dombanya udah tahu, langsung dia jalan, berdiri, lagi istirahat makan rumput. Begitu gembalanya sudah datang, mereka langsung jalan, langsung digiring, karena domba tahu gembalanya. Nah, kita tahu nggak siapa gembala kita? Kalau kita tidak tahu siapa gembala kita, yang tadi dikatakan yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah ada segala sesuatu dijadikan, kita mau nyanyi gimana pun, ya, itu cuma enak didengar, tapi tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau mau itu terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti murid-murid, jangan sampai Tuhan lewat. Jangan sampai kita salah mengenal Allah kita. Kita mengenal Allah kita seperti hantu. Ya. Ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau badai di dalam kehidupan saudara menyerang, berusaha menghancurkan saudara, masalah berusaha menghancurkan, sama seperti murid-murid yang berusaha untuk sampai ke seberang, ya, tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Yang kita harus lakukan apa? Tenang. Amin. Ini agak-agak ini nih. Ada hubungan macet tadi kan sama ini kan ya, sama kebaktian kan?
Justru tadi macet, saya bisa datang lebih cepat. Nggak tahu kenapa, biasanya saya datang agak terlambat. Pas-pasan. Ini tadi saya udah datang sudah lumayan lama lah. Nah, kita tahu sama seperti murid-murid, mereka berusaha melewati badai. Dalam kehidupan kita juga Tuhan bilang, naik ke perahumu, naik ke kehidupanmu. Tuhan tahu dalam perahu kita, dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi badai. Kita akan melewati badai. Tapi Tuhan dari atas bukit, Tuhan dari atas sana lihat kita. Dia tahu nih, kita kepayahan atau enggak. Sampai saatnya dia datang. Dan dia datang dengan apa? Dengan mujizat. Tuhan gak datang lewat naik perahu juga. Ya, Tuhan gak datang naik perahu. Tuhan datang dengan mujizat. Dia jalan di atas air. Kalau baca Alkitab dari awal sampai akhir, cuma ada 2 orang yang bisa jalan di atas air. Siapa? Yesus dan Petrus. Cuma ada di ayat ini. Ada berapa orang yang bisa jalan naik ke surga? Ya, tapi yang jalan di atas air cuma ada 2 orang. Saudara mau nggak jalan di atas air? Kayak main kungfu ya. Tapi maksudnya adalah kita harus tahu kalau Tuhan perintahkan kita, Tuhan yang memerintahkan kita adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jangan takut, tenang. Firman Tuhan katakan apa? Tenanglah. Pertama dia nggak bilang, ini aku nih, ini aku. Tapi yang Tuhan lakukan apa? Tuhan katakan apa? Tenang dulu. Kalau kita sudah tenang, ya, baru kita bisa lihat itu siapa. Tapi kalau kita ada masalah, ribut sana ribut sini, berantem suami sama istri, bapak sama anak, sama mertua, sama orang tua, jangan harap kita bisa lihat Yesus hadir di situ. Kalau kita punya masalah, kita mau Yesus hadir di situ, ingat, Tuhan bilang apa? Tenang. Tenanglah. Kalau kita sudah tenang, baru Tuhan bilang apa? Ini aku. Tuhan gak bilang, ini aku. Enggak, dia suruh kita tenang dulu. Dia suruh selesaikan dulu masalah-masalah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Ya, kalau semuanya udah beres, ya, baru Tuhan mulai bekerja. Ini pelajaran yang sangat indah dari bukan hanya sekedar judulnya Yesus berjalan di atas air, tapi di sini ini rema-rema dari kehidupan orang Kristen ini dibukakan di dalam perikop yang pendek ini. Makanya bisa ditulis di 3 di 3 buku. Ya, kita harus tenang, beresin dulu, jangan ribut sana sini. Kalau ada masalah, justru kalau ada masalah tenang. Kalau kita udah tenang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kebanyakan orang tidak bisa tenang, ya, sampai bisa tenangnya apa? Kalau masalahnya sudah selesai. Kalau masalah belum selesai, ya, mereka nggak bisa tenang. Ya, kalau udah berhasil, nah baru mereka tenang. Tapi kalau dalam Kristen, ya, tidak seperti itu cara kerjanya. Tidak seperti itu. Cara bekerja iman itu tidak seperti itu. Ya. Cara bekerja iman itu terbalik. Ya. Iman itu justru pada saat terjadinya, pada saat belum berhasil. Kalau kita katakan kita punya iman, kalau kita udah berhasil, udah selesai ya, baru tenang, nggak usah jadi Kristen juga bisa.
Ya enggak? Kalau nggak ada masalah, semua orang juga nggak usah jadi anak Tuhan juga bisa tenang. Tapi bagaimana kalau kita punya masalah, kita bisa tetap tenang? Itu butuh iman. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kita percaya bahwa keadaan saya, pencobaan-pencobaan saat ini, ya, tidak lebih besar daripada berkat yang akan saya terima. Ini adalah yang biasa-biasa aja. Tuhan mengendalikan. Tuhan udah jalan di atas air, berarti Tuhan mengendalikan air. Tuhan mengatasi air, Tuhan mengatasi badai. Tuhan jalan di atas gelombang. Tuhan tidak tenggelam. Percaya. Kalau saudara tenang, Tuhan bisa bekerja. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan seperti orang kebanyakan gitu, ya. Minta tolong, tapi dalam keputusasaan dan kemarahan. Udah nggak ada apa-apa, baru minta tolong. Itu bukan cara kerja iman. Cara kerja iman itu, ya, mantep, yakin. Tuhan sudah kasih kita, ya, Tuhan sudah kasih kita banyak firman yang kita bisa baca setiap hari, setiap saat. Itu udah cukup. Saya percaya itu cukup untuk mengatasi badai dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, kalau kita tadi lihat yang bagian pertama adalah Yesus berjalan di atas air. Jangan sampai mukjizat melalui Yesus berjalan di atas air cuma lewat begitu aja. Cuma bukan numpang lewat ya. Nggak mampir ke saudara. Ada mukjizat tapi saudara cuma lihat, oh enak ya hidup dia, diberkati. Hidupnya kok senang, kok duduk-duduk duit mengalir ya. Duduk-duduk duit datang ya. Saya udah setengah mati kerja banting tulang. Udah 40 tahun kerja masih begini-begini aja. Dari lahir susah sampai sudah mau mati juga tetap susah. Orang Kristen gak kayak begitu. Amin. Saudara percaya? Kita punya iman bahwa kita akan diberkati. Amin. Kita akan terima mujizat. Mujizat sudah datang. Tinggal yang pertama apa tadi? Jangan sampai mujizatnya lewat, panggil. Begitu lihat ada mujizat, mampir, nih. Tempat saya dong, saya juga butuh mujizat. Bukan dia aja yang butuh sembuh, saya juga butuh kesembuhan. Bukan dia saja yang butuh berkat, saya juga butuh berkat. Terus mujizatnya bilang, Yesusnya bilang, kamu siapa? Nah, repot kalau udah kayak gitu kan. Repot kan? Tapi kalau kita kenal dengan Yesus, kita kenal dengan dia, biar Yesus yang pusing. Biar Yesus yang pusing mau kasih apa lagi buat kita. Tadi saya bilang anak saya kan, karena dia tahu, oh, kalau saya minta ini pasti dikasih. Dia nggak akan minta sama orang lain, dia minta sama bapaknya. Biarpun susah-susah, kadang-kadang kita juga susah, kita bilang juga, saya percaya Tuhan, mungkin Tuhan nggak kayak gitu sih, tapi bisa jadi juga. Udah nanti dulu ya, nanti kalau Natal aja hadiah yang ini, yang sekarang hadiahnya ini ya. Mungkin Tuhan bisa kayak gitu juga ke kita. Tapi kalau kita nggak minta, Tuhan bilang, untung deh dia nggak minta, biarin aja. Mau nggak digituin Tuhan? Makanya mujizat datang, panggil. Panggil Yesus yang datang itu. Jangan biarkan dia lewat. Dan kalau kita sudah lihat dia, ya, jangan salah, jangan yang kita lihat tetap aja. Kita udah panggil dia, Tuhan tolong saya. Tapi yang kita lihat bukan dia, bukan Allah yang berkuasa, Allah yang penuh mujizat akan datang. Tapi yang kita lihat tetap aja, pandangan kita ke badai, pandangan kita tetap ke gelombang, pandangan kita tetap ke masalah kita. Jangan harapkan masalah akan selesai. Justru kita harus pindahkan fokus kita. Bukan fokus ke masalah, tapi fokus kepada
Tuhan yang datang, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Amin. Karena apa? Tuhan lebih besar dari masalah. Tuhan sudah datang buat apa? Buat tolong mereka, buat tolong murid-murid. Tuhan udah lihat ini kepayaan, dia mau tolong. Tapi waktu kita lihat dia, kita tetap aja lihat masalah kita lebih besar. Makanya nggak pernah selesai. Nah, kalau mau yang bagus itu seperti apa? Seperti Petrus. Amin. Kenapa? Petrus jalan di atas apa? Ada diam. Petrus jalan di atas trotoar. Petrus jalan di atas air. Matius 14 ayat 27 sampai 28. Dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Wah, ini ayat yang luar biasa, ya. Dari ayat ini ada pelajaran, ya, yang kita bisa lihat. Pertama apa? Tenang. Kalau ada masalah, tenang. Yang kedua apa? Jangan takut. Kalau kita sudah tenang tadi, saya katakan, kita sudah tenang, kita tidak takut, ya. Baru Petrus ngomong, Tuhan, kalau itu engkau, ya, panggillah aku berjalan di atas air. Itu kalau kita bukan cuma melihat mukjizat, ya, kita bisa melihat mukjizat Yesus datang berjalan di atas air, ya, Yesus berjalan di atas gelombang. Tapi Petrus, dia bukan hanya melihat Yesus jalan di atas gelombang, tapi dia juga mau melakukan mukjizat sama seperti Yesus. Cuma syaratnya apa? Syaratnya adalah tenang, tidak takut. Nah, kalau kita sudah tenang, kita tidak takut, kita tahu caranya untuk melakukan mukjizat. Bukan hanya melihat mukjizat, tapi kita tahu caranya untuk mendapatkan mukjizat dan melakukan mukjizat. Caranya Petrus apa tadi? Dikatakan apa di sini? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Waduh, saya bilang ini Petrus ini, kalau dia nggak tenang, dia nggak kenal Tuhan, ya, dia nggak akan ngomong seperti ini. Saya kebayang kalau seandainya Petrus ngomongnya nggak begitu. Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Kalau Petrus nanyanya gini, Tuhan, boleh nggak aku jalan di atas air? Mungkin Tuhan bilangnya lain. Udah tunggu aja di situ, nanti saya yang ke perahu. Ya, saudara nangkap? Atau Petrus tanya, Tuhan, itu kau atau bukan? Yesus, apakah itu engkau? Kira-kira kejadiannya Petrus jalan nggak di atas air? Tapi Petrus luar biasa. Dia kasih pertanyaan yang Tuhan sendiri, menurut saya juga Tuhan menjawabnya juga bingung. Tuhan, apabila itu engkau, masa Tuhan bilang, bukan, ini bukan aku. Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Itu luar biasa. Itu luar biasa perkataan Petrus. Itu membuat Tuhan, ya, mau nggak mau, Tuhan dapat saingan yang jalan di atas air. Coba cari, kalau kita berandai-andai, Petrus mau nanya apa? Tuhan, boleh nggak saya jalan di atas air? Tuhan, tunggu di situ ya, saya ke situ. Jalan nggak dia? Mungkin Tuhan bilangnya lain. Kalau berandai-andai ya, Tuhan bilangnya bisa lain. Udah Petrus tunggu aja di perahu, saya juga mau ke perahu kok. Tapi Petrus bilang, Tuhan, apabila itu engkau, ya, suruh aku berjalan di atas air. Luar biasa. Sampai Tuhan bilang, Tuhan gak bisa ngomong apa-apa lagi, cukup satu kata. Apa kata Tuhan? Datanglah. Cukup satu kata, Petrus melakukan mukjizat.
Bukan hanya terima mukjizat, bukan hanya lihat mukjizat, tapi Petrus lakukan apa? Mukjizat. Cukup satu kata, datanglah. Kuasa kata yang sama keluar dari seorang Yesus. Kata yang sama, kuasa yang sama keluar dari perkataan Yesus juga pada saat dia berkata, naik ke perahu, pergi ke seberang. Yang ngomong orangnya sama, kuasanya juga sama. Sebelumnya dia bilang, naik ke perahu, pergi ke seberang. Tapi menghadapi badai. Kata-kata yang sama yang disampaikan Yesus cuma satu kata, nggak banyak-banyak. Datanglah, lebih pendek katanya. Datanglah. Tapi yang Petrus lakukan apa? Mukjizat. Dikatakan apa? Dia turun dari perahu, dia mendatangi Yesus. Hari ini Tuhan juga bilang ke saudara, datanglah. Ada 12 orang, ada 12 murid di dalam perahu. Cuma satu yang jalan di atas air. Saat ini, saya nggak tahu ada berapa orang di sini, tapi Tuhan juga bilang, datanglah. Respon saudara sangat penting. Kalau saudara mau terima mukjizat, kalau saudara mau dapat mukjizat. Kalau Tuhan bilang datang, ya. Kalau Tuhan bilang datang, datang. Itu perkataan keluar dari orang yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Amin. Jadi kalau saudara dibilang, Yesus bilang, datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Petrus bisa turun dari perahu. Badai sudah berhenti belum? Badai sudah berhenti? Belum. Tapi kenapa Petrus turun? Datang. Karena fokusnya apa? Fokusnya bukan ke badai lagi. Fokusnya kepada Yesus. Dia mengalihkan pandangannya dari segala macam masalahnya, segala macam keadaan yang akan menghancurkan, tapi fokus kepada Yesus. Makanya dia turun dari atas perahu. Coba kalau saya di kondisi begitu ya, Petrus nih, Yesus bilang datang, ya, dia nggak fokus sama Yesus, tetap aja datang, badai begini besar saya ke situ. Jalan nggak dia? Dia sudah memindahkan fokusnya kepada Yesus. Pada saat saudara punya masalah, saudara diterpa dengan berbagai macam pencobaan, Tuhan bilang, datang. Jangan lihat masalah, tenang saja, jangan takut. Masalah tidak akan menghancurkan saudara. Yang bisa menghancurkan saudara adalah saudara sendiri. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Amin. Makanya sama seperti Yesus katakan dengan satu kata yang sederhana, datanglah. Ya, itu cukup membuat mukjizat terjadi. Dan bahkan Petrus melakukan mukjizat. Kita punya kata-kata yang lebih dari sekedar cuma satu. Kita punya kata-kata firman yang kita sudah kenal lebih daripada Petrus. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukan mukjizat? Mukjizat bukan cuma milik pendeta atau milik Yesus. Firman Tuhan katakan apa? Kamu bisa melakukan mukjizat yang aku lakukan. Bahkan menginjak kalajengking, minum racun, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kita bisa lakukan. Itu firman Tuhan. Tuhan yang sama. Tuhan yang suruh murid-murid naik ke perahu. Tuhan yang sama yang suruh Petrus datang. Tuhan yang sama juga bicara melalui Alkitab ini kepada kita yang kita baca. Ingat, tenang dan jangan takut. Ya, fokus kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Ya, jika hari ini firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Percaya bahwa kita sudah disembuhkan. Jangan takut, tenang aja. Tuhan pasti sembuhkan. Ya, bukan hanya sekedar ngomong. Jadi jangan kita pikir seperti murid-murid pada awal Tuhan bilang, naik ke perahu pergi ke seberang. Tuhan asal ngomong, enggak. Tuhan tidak pernah buang-buang energi ngomong sembarangan.
Kalau Tuhan berkata ya dan amin, Dia akan menggenapi apa yang Dia sudah katakan. Amin. Ya, kalau Tuhan, Dia adalah Allah setia, yang setia, Dia akan menggenapi apa yang sudah Dia katakan buat saudara. Kalau Dia udah bilang, firman Tuhan sudah katakan, Dia akan genapi dalam kehidupan kita. Masalahnya, kita mau tinggal di perahu atau kita mau keluar dari perahu kita. Ada 12 orang, ingat, ada 12 orang di dalam perahu, tapi cuma satu orang yang keluar. Ada 12 orang yang bisa lihat mukjizat. Ada 12 orang yang bisa lihat Tuhan Yesus datang. Tapi mereka cuma bisa lihat, menyaksikan. Tapi mereka belum tentu bisa ada di dalam mukjizat itu. Nah, untuk itu kita perlu, yang pertama apa? Tenang. Yang kedua, jangan takut. Jadi dari perikop ini kita bisa lihat, untuk bisa menerima mukjizat Tuhan, panggil Tuhan, jangan biarkan Dia lewat begitu saja. Kemudian miliki iman, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Kita lihat Tuhan itu, kita bisa tahu, oh ini Tuhan, bukan orang lain, bukan hantu. Untuk itu kita harus memiliki iman, ya, sehingga kita bisa melewati badai, bisa melewati gelombang, karena kita melihat dari perspektif Allah. Kemudian tenang dan jangan takut. Ya, setelah itu dengar panggilan Tuhan. Kalau Tuhan bilang ke Petrus datang, ya datang. Kalau kita sudah dipanggil, Tuhan bilang lakukan saja, kita nggak lakukan, ya jangan harap mukjizat terjadi. Ya, lakukan langkah iman, keluar dari perahu. Kita tidak akan terima mukjizat kalau kita masih tinggal di situ. Wah, udahlah, begini-begini aja Pak. Lakukan terobosan, lakukan breakthrough, keluar dari perahu saudara, lakukan mukjizat. Tuhan ada beserta dengan saudara. Amin. Ya, tapi di dalam Matius 14 ayat 31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Haleluya. Seringkali kita sudah seperti itu. Ya. Udah tadi ada 6 orang yang sudah terima mukjizat. Ya. Mau terima mukjizat lagi nggak bisa. Bukan, jadi jangan malu. Petrus juga sama, udah jalan di atas air, ya, tapi tenggelam juga. Jangan malu. Jadi buat yang 6 tadi lebih berbahagia daripada yang lain yang belum terima. Amin. Yang 6 tadi lebih keras dong aminnya. Amin. Haleluya. Ini udah lebih dari 6 jadinya. Jadi jangan malu. Jadi orang Kristen, saya katakan jadi orang Kristen gak perlu malu. Kita udah terima mukjizat. Kalau sekarang saya belum dapat berkat juga, jangan malu. Petrus sudah jalan di atas air, dia tenggelam. Itu bisa. Kenapa? Yesus katakan apa di ayat itu? Dikatakan, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita punya iman, amin. Tapi seringkali punya iman, yes, tapi seringkali kurang percaya. Punya iman, wah, iman itu bisa terbentuk. Iman itu bisa dibikin. Kita percaya Yesus juru selamat, amin kan? Itu iman, beriman, percaya Yesus juru selamat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, tapi begitu ada masalah, kurang percaya. Apa bedanya iman sama percaya? Ada yang tahu? Hah? Iman adalah dasar. Percaya itu, ya, adalah, saya bilang apa ya istilahnya? So juga ya. Kemarin ingat, sekarang lupa jadinya.
Percaya itu yang menetralisir iman. Jadi kita punya iman, ya. Kalau kita percaya, iman itu akan semakin kuat. Tapi kalau kita tidak percaya, iman yang ada itu jadi hilang. Itu percaya. Jadi percaya itu bukan, wah, aku percaya. Waduh, nyanyi hebat. Tapi ingat, percaya itu kalau sampai kita kurang atau kita tidak percaya, iman yang ada ini hilang. Tapi kalau kita percaya, iman yang kita sudah punya itu akan semakin kuat. Nah, orang Kristen sudah punya iman, tapi selalu kurang percaya. Percaya nggak kalau Yesus sanggup mengubah saudara? Amin. Percaya Pak kalau Yesus sanggup memberikan kesembuhan? Percaya Yesus sanggup merubah usaha? Amin. Jangan amin-amin aja. Itu murid-murid juga amin tuh. Ya, tapi begitu ada badai, ya, mukjizat lewat, hampir lewat. Begitu ada badai, lihatnya, karena ngelihatnya, aduh Pak, usahanya nggak jalan-jalan Pak, modal sudah habis, jodohku nggak datang-datang, umur sudah makin gelap, makin senja maksudnya, susah nih. Percaya itu penting, karena percaya ini akan yang akan mengembangkan iman kita. Tapi percaya juga, ya, kalau kita tidak percaya itu bukannya sekedar itu, iman kita hilang. Jadi kalau kita nggak percaya, tadinya udah punya iman, nggak percaya kayak Petrus. Sudah jalan, wah, mukjizat luar biasa. Begitu fokusnya hilang, dia langsung jadi tidak percaya. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan bilang di ayat ini kan dikatakan apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, bukan hai orang yang tidak punya iman. Tuhan bilang apa? Hai orang yang kurang percaya. Petrus punya iman. Saya yakin di sini semua punya iman. Amin. Yesus juru selamat, amin. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Begitu ada masalah, Yesusnya di mana? Kita nggak tahu. Yang kita lihat malah hantu. Yang kita lihat malah masalah. Yesusnya nggak kelihatan. Padahal Yesus sudah datang jalan. Bahkan Yesus mengikuti kita. Dia nggak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Dia tahu kapan, wah ini mulai kepayahan nih. Tuhan tahu kapan saatnya. Itu pada saat perahu itu mulai tenggelam, dia datang. Kalau perahunya masih jalan lancar, ngapain dia datang? Nanti dia datang juga, murid-murid gak bilang, Tuhan tolong. Murid-murid bilangnya apa? Yesus penumpang. Yesus jadi penumpang, bukan jadi nakoda, bukan yang mengambil alih perahu. Makanya Tuhan tahu kapan harus datang. Tuhan tahu kapan mukjizat harus diberikan. Amin. Jadi kalau tadi saya tanya, di sini ada 6 orang, ya, yang sudah terima mukjizat, 6.000 orang lagi belum. Ya, Tuhan tahu kapan mukjizat terjadi buat saudara. Amin. Mungkin 6 tahun lagi, mungkin 6 jam lagi, mungkin 6 menit lagi. Tapi Tuhan tahu. Yang penting apa? Jangan sampai pada saat saudara butuh, mukjizat itu bisa lewat seperti firman Tuhan katakan tadi. Yesus akan mau mendahului mereka. Kebayang nggak kalau Yesus mendahului, Yesus sampai ke seberang? Ya, mereka jadi apa di situ? Kebayang nggak? Kalau Yesus tidak datang, mereka jadi apa? Kebayang nggak kalau Petrus nggak tanya sama Yesus dengan cara yang benar?
Dia jalan gak di atas air? Kebayang gak kalau Petrus gak keluar dari perahu, dia bisa lakukan mukjizat atau tidak? Semuanya ditentukan oleh saudara sendiri. Saudara mau jadi bagian dari mukjizat atau saudara mau tetap seperti sekarang-sekarang ini, biasa-biasa saja. Ya, Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Amin. Kalau saudara sudah pernah merasakan Tuhan itu baik, Dia akan selalu meneruskan kebaikannya menjadi sempurna. Amin. Percaya? Jangan sampai jadi orang yang kurang percaya. Yang terakhir adalah Yohanes 6 ayat 21. Mereka menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ya. Kalau saudara mau melewati badai, saudara mau melewati masalah, naikkan Yesus ke dalam perahu. Dikatakan apa? Ketika mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu, seketika itu juga perahu itu sampai ke seberang. Pada saat kita menaikkan Yesus bersama-sama dengan kita di dalam masalah kita, di dalam kehidupan kita, saat itu juga kita akan melewati masalah kita. Bahkan kita langsung sampai ke seberang. Ayat ini mengatakan apa? Seketika itu juga kita sampai ke seberang. Saudara mau? Saudara mau langsung sampai ke seberang? Amin. Naikkan Yesus ke perahu saudara. Biarkan Yesus yang menjadi nahkoda. Undang dia untuk naik. Jangan biarkan dia lewat. Kenali dia. Kenali dia yang datang dengan mujizat. Saudara akan melakukan yang jauh lebih besar dari yang Petrus lakukan. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri.